Selamat datang di channel Pick Sport, channel yang membahas berita Inter Milan, dan inilah ulasan berita hari ini. Marcus Thuram menjadi salah satu nama panas dalam bursa transfer Inter musim panas ini. Penyerang asal Prancis itu direkrut secara gratis dari Borussia Mönchengladbach dan memiliki klausul pelepasan sebesar 85 juta euro, tulis Il Giorno. Meski sebelumnya diminati Bayern Munchen dan PSG, kini perhatian beralih ke Inggris, dengan Arsenal dan Manchester United disebut mencari striker bertipe fisik seperti dirinya. Situasi internal skuad Inter yang tengah memanas setelah Piala Dunia antar klub membuat para peminat semakin aktif memantau. Kondisi ruang ganti yang tidak stabil berpotensi menurunkan valuasi pemain, sehingga klub-klub bisa tergoda untuk bergerak lebih cepat, lanjut laporan tersebut. Inter pun mulai membuka mata terhadap calon pengganti Thuram. Nilai tersebut masih mencerminkan statusnya sebagai pemain top dan fakta bahwa ia direkrut secara gratis membuat potensi keuntungan finansial sangat besar, tulis Il Giorno. Jika dijual, Inter akan mencatatkan plusvalenza penuh dalam pembukuan. Sebagai antisipasi, nama Moise Kean mulai masuk radar. Striker Italia itu memiliki klausul rilis sebesar 52 juta euro yang berlaku hingga pertengahan bulan ini, dan klub Qatar, Al-Qadisiyah, siap menebusnya, ungkap laporan tersebut. Marotta disebut selalu tertarik mendatangkan pemain lokal demi membentuk tulang punggung tim dengan identitas Italia yang kuat. Kean yang kini berusia 25 tahun juga dianggap cocok dengan keinginan pemilik asal Amerika untuk memperkuat tim dengan pemain muda bertalenta. Lautaro Martinez dianggap tidak tergantikan, tetapi Thuram tidak dalam posisi yang sama, tulis laporan itu. Bila Thuram pergi, Inter bukan hanya mendapatkan dana besar, tetapi juga fleksibilitas untuk membangun kembali lini depan dengan visi jangka panjang. Inter Milan dikabarkan siap melepas Sebastiano Esposito pada bursa transfer musim panas ini, dengan banderol harga antara 10 hingga 12 juta euro. Fiorentina menjadi klub yang paling cepat menunjukkan ketertarikan, meski belum mengajukan tawaran resmi yang memuaskan Inter, tulis Corriere dello Sport. Esposito kembali masuk skuad senior Inter usai masa pinjamannya di Empoli berakhir tanpa opsi pembelian permanen. Penyerang timnas U21 Italia itu ikut serta dalam perjalanan Inter ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia antar klub dan tampil dalam keempat pertandingan, termasuk 2 kali sebagai starter, ungkap laporan tersebut. Meski dibawa ke turnamen tersebut, masa depan Esposito di Inter tampaknya sudah ditentukan. Pihak klub melihat transfer permanen sebagai jalan keluar terbaik, apalagi jika bisa mendapatkan pemasukan bersih di kisaran 12 juta euro, jelas Corriere. Di sisi lain, Fiorentina masih harus merapikan komposisi lini serangnya sebelum bergerak lebih jauh. Beberapa nama seperti Mbala-Zola, Christian Coem, dan Lucas Beltran harus dilepas terlebih dahulu agar ada ruang untuk Esposito, tutup laporan tersebut. Inter menjadikan Ederson sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah, namun transfer gelandang Atalanta itu sangat bergantung pada sejumlah penjualan pemain. Profil Ederson adalah yang paling disukai jika Calhanoglu benar-benar hengkang, tulis La Gazzetta dello Sport. Oleh karena itu, Inter ingin menyelesaikan telenovela seputar Calhanoglu dalam 2 minggu ke depan, sebelum dimulainya pemusatan latihan pramusim. Hingga kini, belum ada langkah resmi dari Galatasaray maupun sang pemain. Namun tawaran 15 juta euro jelas tidak cukup, Inter bersikeras meminta setidaknya 30 juta euro, tegas laporan tersebut. Dana dari penjualan ini nantinya akan digunakan untuk mendanai transfer Ederson. Selain Calhanoglu, posisi Davide Frattesi juga masih belum pasti. Minat Atletico Madrid atas Frattesi nyata dan terus berkembang, terutama atas permintaan pelatih Diego Simeone, tulis Gazzetta. Meski Frattesi lebih dihargai di bawah angka 40 juta euro saat ini, turun dari valuasi 45 juta euro di bulan Januari, Inter tidak akan melepasnya dengan mudah. Cifu bahkan mempertimbangkan sistem taktik baru yang bisa mengakomodasi Frattesi lebih maksimal, seperti formasi dengan 2 trequartista. Inter juga mempertimbangkan pendapatan dari pemain muda. Sebastiano Esposito diminati Fiorentina dan bisa memberi pemasukan 7 juta euro,
Sementara Ales Stankovic dibanderol 10 juta euro dan sedang didekati klub Brugge dan VfB Stuttgart, jelas laporan itu. Di sisi lain, Inter sudah lebih dulu mengamankan kedatangan Petar Sucic, Luis Henrique, dan Ange Joan Boni. Kini, langkah selanjutnya bergantung pada ketepatan Inter dalam menyeimbangkan jual beli. Untuk Ederson, Inter rela menunggu demi mengeksekusi langkah dengan tepat, tutup Gazeta. Inter tidak akan melakukan revolusi besar di bursa transfer musim panas ini, dengan Hakan Calhanoglu menjadi satu-satunya nama besar yang kemungkinan akan hengkang. Tidak ada rencana perombakan skuad secara signifikan, dan semua pemain senior akan tetap dipertahankan, tulis Gazzetta dello Sport. Rumor mengenai potensi perpecahan internal dianggap terlalu dilebih-lebihkan. Isu perpecahan mencuat setelah Lautaro Martinez secara terbuka menyindir Calhanoglu soal loyalitasnya. Siapa yang ingin pergi, silakan pergi, ujar sang kapten beberapa waktu lalu. Meskipun pernyataannya jelas mengarah ke Calhanoglu, tidak menutup kemungkinan pemain lain juga merasa tersentil. Namun menurut laporan Gazeta, ucapan Lautaro tidak mengubah rencana transfer klub. Kasus Calhanoglu bersifat spesifik dan tidak akan memicu gelombang penjualan pemain, tulis laporan tersebut. Jika Calhanoglu benar-benar ingin pindah ke Galatasaray, Inter akan mendengarkan tawaran, tapi tidak akan secara aktif melepas pemain kunci lainnya. Prioritas Inter tetap menjaga stabilitas skuad yang telah terbentuk. Francisco Acerbi, Matteo Darmian, Yann Sommer, dan Henry Mkhitaryan diperkirakan akan bertahan untuk musim depan, jelas laporan itu. Inter hanya akan mempertimbangkan penjualan besar jika ada tawaran luar biasa dari klub lain. Kapten Inter, Lautaro Martinez, dan rekannya Hakan Calhanoglu akhirnya berbicara secara langsung untuk meredakan ketegangan yang mencuat usai kegagalan di Piala Dunia antar klub. Keduanya berusaha menenangkan situasi dan mencegah konflik besar di dalam skuad, tulis Gazzetta dello Sport. Percakapan ini dilakukan secara pribadi melalui sambungan telepon kemarin. Ketegangan internal Inter memuncak setelah kekalahan 0-2 dari Fluminense di babak 16 besar. Dalam wawancara usai laga, Lautaro melontarkan pernyataan tegas, siapa yang ingin pergi, silakan pergi. Presiden klub BP Marotta kemudian menegaskan bahwa komentar itu kemungkinan besar ditujukan kepada Calhanoglu. Saat itu, rumor mengenai kepindahan Calhanoglu ke Galatasaray sedang menguat. Loyalitas sang gelandang mulai dipertanyakan di dalam klub, tulis laporan tersebut. Respons Calhanoglu pun tak kalah tajam. Melalui media sosial ia menyebut komentar Lautaro sebagai sesuatu yang memecah belah dan menyindir bahwa, rasa hormat bukan jalan satu arah. Menurut Gazeta, meskipun pembicaraan mereka berlangsung dalam nada yang keras, kedua pemain berusaha menjelaskan posisi masing-masing. Inter berharap dengan adanya komunikasi langsung tanpa perantara, keduanya bisa menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi, tulis laporan tersebut. Ketegangan di ruang ganti belum sepenuhnya reda, namun langkah awal menuju rekonsiliasi telah dimulai. Terima kasih telah menyaksikan berita dari kami, dan nantikan berita Inter Milan selanjutnya.